Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sydney Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai vektor, yaitu adalah tentang pembagian ruas garis. Nah, sebelum kita membahas pembagian ruas garis, kita bahas dulu tentang titik-titik yang segaris atau kolinear. Jadi, jika tiga titik sembarang dapat dilalui oleh sebuah garis lurus, maka ketiga titik tersebut disebut segaris. Nah, seperti yang kalian tahu ya, bahwa jika terdapat dua titik yang sembarang, sudah pasti kita bisa membuat garis lurus dari kedua titik tersebut. Nah, akan tetapi untuk tiga titik yang sembarang, ada kemungkinan dapat atau tidak dapat kita menarik garis lurus dari ketiga titik tersebut. Nah, misal di sini terdapat koordinat kartesius R3 atau 3 dimensi. Nah, kemudian ada titik A, B, C, dan D. Nah, kalian perhatikan di sini terdapat garis yang berwarna pink ini yang melalui ketiga titik tersebut, yaitu adalah titik A, B, dan C. Nah, maka di sini kita katakan bahwa titik A, B, dan C adalah segaris. Ya. Kemudian untuk titik A, B, dan D tidak segaris ya, karena tidak bisa kita tarik garis lurus yang melalui ketiga titik tersebut, yaitu adalah titik A, B, dan D. Nah, misal titik A, B, dan C segaris, maka yang pertama adalah vektor AB, ya vektor AB, dan vektor AC kemungkinan searah atau berlawanan arah. Dengan demikian terdapat bilangan M sehingga vektor AB sama dengan M dikali dengan vektor AC. Jadi di sini vektor AB, kemudian ini vektor AC ya. Nah, maka terdapat perbandingannya. Berarti di sini vektor AB sama dengan M kalinya vektor AC. Nah, sebetulnya tidak selalu vektor AB sama dengan M kali vektor AC ya. Bisa saja kita tulis dengan misal vektor AB itu sama dengan M kali vektor BC. Nah, bisa juga kalian tulis dengan vektor AB sama dengan M kali vektor CB. Ya. Berarti kan ini tergantung nilai M-nya nanti, apakah dia positif atau negatif. Kalau positif berarti searah. Kemudian kalau negatif berarti vektornya adalah berlawanan arah. Jadi kalau misalnya di sini AB ya dengan BC di sini, nah maka nanti M-nya ini adalah positif. Sedangkan kalau AB sama dengan M kali CB, berarti kan AB ke kanan kemudian CB ke kiri ya. Nah, maka ini M-nya nanti adalah negatif. Jika B terletak antara A dan C, maka vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Dan panjang dari vektor AB ditambah dengan panjang dari vektor BC sama dengan panjang dari vektor AC. Ya, seperti kalian lihat, di sini berarti vektor AB titik ujungnya berarti di B ya. Kemudian vektor BC berarti titik awalnya di B, kemudian titik ujungnya adalah di C. Nah, maka ini bisa kita anggap sebagai penjumlahan dari vektor AB dan vektor BC. Maka sama dengan vektor AC. Begitu juga untuk panjang dari setiap vektor AB dan vektor BC sama dengan panjang dari vektor AC. Oke, contoh tunjukkan bahwa titik A dengan koordinat 6,4,7, B 3,-2,4, C 2,-4,3 adalah segaris. Nah, kita akan membuktikan apakah A, B, dan C ini adalah segaris ya. Nah, berarti misalkan saya akan membuktikannya dengan persamaan vektor AB sama dengan M kali vektor AC. Ya. Nah, berarti di sini saya akan menentukan vektor AB-nya dulu. 3 dikurang 6, negatif 3, kemudian negatif 2 dikurang 4, negatif 6, kemudian 4 dikurang 7, negatif 3. Kemudian vektor AC, berarti di sini 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4, negatif 4 dikurang 4, negatif 8, kemudian 3 dikurang 7, negatif 4 ya. Nah, berarti
Apakah bisa kita tulis dengan seperti ini? Nah, kita akan mencari M-nya nih. Nah, kalian perhatikan di sini negatif 3, kemudian negatif 6, kemudian di sini adalah negatif 3. Ini adalah negatif 4, negatif 8, ini adalah negatif 4. Nah, berarti kita bisa tulis untuk vektor AB itu sama dengan 4/3-nya dari vektor AC ya. Nah, sekarang kita akan cek 4/3 kali negatif 3 sama dengan negatif 4, kemudian 4/3 dikali negatif 6, negatif 8, kemudian 4/3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 4. Ya. Nah, ini sudah terbukti bahwa vektor titik A, B, dan C, A, B, dan C segaris. Nah, sekarang saya akan menunjukkan dengan persamaan yang lain. Apakah hasilnya sama? Mereka adalah segaris. Nah, misal saya akan ambil vektor AB sama dengan M kali vektor CB. Ya. Tadi AB sudah kita dapat. Nah, sekarang langsung saja ke vektor CB. Berarti di sini sama dengan vektor CB. Berarti 2 dikurang 3. CB berarti B dikurang C ya, berarti 3 dikurang 2, 3 dikurang 2, 1, kemudian negatif 2 dikurang negatif 4, berarti negatif 2 ditambah 4 sama dengan positif 2, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, di sini juga bisa kita tulis vektor AB, itu berarti sama dengan negatif 1/3-nya dari vektor CB. Ya. Coba kalian kalikan apakah sama dengan vektor CB. Nah, maka kita terbukti di sini vektor A, B, dan C segaris. Ya. Oke, lanjut. Diketahui titik A dengan koordinat 6, negatif 2,6, B 3,4,6, C P, Q, 2. Tentukan nilai P dan Q supaya titik A, B, dan C adalah segaris. Ya, berarti misalkan saya akan ambil persamaannya adalah vektor AB sama dengan vektor AB sama dengan M kali vektor BC. Ya, berarti di sini langsung saja kita tulis vektor AB. Berarti B dikurang A. 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Kemudian 4 dikurang negatif 2 adalah 6. Ya. Kemudian 6 dikurang 6 dikurang negatif 6 sama dengan 12. Nah, sama dengan M kali BC. Berarti di sini P dikurang 3. P dikurang 3, kemudian Q dikurang 4, kemudian 2 dikurang 6, ya. Berarti di sini adalah negatif 4. Nah, berarti untuk mendapatkan M-nya, berarti kan M kan kita kalikan dengan yang di dalam ya. M dikali dengan P min 3, M dikali dengan Q dikurang 4, kemudian M dikali dengan negatif 4. Berarti untuk mendapatkan M-nya kita ambil yang komponen ketiganya ya. Berarti di sini kita peroleh 12 sama dengan M kali negatif 4. Maka kita peroleh M-nya itu sama dengan negatif 3 ya. Nah, kemudian kita tinggal cari di sini berarti min 3 sama dengan berarti negatif 3 dikali dengan P dikurang 3. P dikurang 3 ya. Nah, maka sama dengan 1 ya, kita bagi dengan negatif 3 sama dengan 1, P dikurang 3, maka diperoleh P-nya sama dengan 4. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua, 6 sama dengan M kali, M-nya tadi adalah negatif 3. Negatif 3, kemudian berarti di sini Q dikurang 4. Kita sama-sama bagi negatif 3, maka menjadi negatif 2 ya. Maka kita peroleh Q dikurang negatif 2 sama dengan Q dikurang 4.
maka kita peroleh Q-nya sama dengan 2. Nah, maka nilai P-nya adalah 4, kemudian nilai Q-nya adalah 2. Oke, kita lanjut. Pembagian ruas garis. Nah, misal titik P berada pada ruas garis AB, maka P dapat membagi AB dengan suatu perbandingan. Kita misalkan dengan perbandingannya adalah AP banding PB sama dengan M banding N. Kemudian misal vektor posisi titik A, B, dan P berturut-turut adalah vektor A, vektor B, dan vektor P. Nah, kita gambar di sini terdapat titik A, kemudian di sini adalah titik B, kemudian ada garis AB. Nah, kemudian terdapat titik P di antara titik A dan B ini, sehingga perbandingan AP banding dengan PB adalah M banding N. Kemudian di sini misal terdapat titik pusat koordinat kartesius, untuk R2 berarti 0,0, untuk R3 berarti 0,0,0, maka di sini terdapat vektor posisi A, ya, vektor posisi titik A, yaitu ini adalah vektor A, kemudian ada vektor B dan vektor P. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, vektor A ditambah dengan vektor AB, kalian perhatikan ya arahnya. Vektor A dari O ke A, kemudian ditambah dengan vektor AB, berarti adalah dari A ke B. Itu menghasilkan vektor B, yaitu adalah vektor OB. Ya. Nah, maka bisa kita tulis vektor AB sama dengan vektor B dikurang dengan vektor A. Kemudian untuk vektor AP, kalian perhatikan vektor AP, berarti kan perbandingannya AP dibanding dengan AB adalah M per M plus N ya. Nah, maka bisa kita tulis vektor AP sama dengan M dibagi dengan M plus N dikali dengan vektor AB. Nah, maka bisa kita tulis M per M plus N dikali dengan vektor B dikurang dengan vektor A. Kita substitusi vektor AB-nya dengan ini. Vektor B dikurang dengan vektor A. Kemudian untuk vektor P, kalian perhatikan dari O ke P ini, dari titik O ke titik P, maka vektor P itu sama dengan vektor A ditambah dengan vektor AP kan. Nah, maka bisa kita substitusikan vektor AP-nya menjadi vektor A ditambah dengan M per M plus N dikali dengan vektor B dikurang dengan vektor A. Nah, maka kita kalikan M per M plus N dengan vektor B, kemudian dikali dengan negatif vektor A, maka menjadi seperti ini. Vektor A ditambah M per M plus N vektor B dikurang dengan M per M plus N dikali dengan vektor A. Nah, sekarang kita akan jumlahkan yang vektor A-nya ini, maka menjadi N per M plus N dikali dengan vektor A ditambah dengan M per M plus N dikali dengan vektor B. Jadi kan untuk yang ini adalah vektor A dalam kurung M plus N ya. Kemudian dikurang dengan vektor A. Kan disamakan penyebutnya, ya kan? Kemudian per M plus N. Ini kali M ya. Nah, maka menjadi vektor A dikali M ditambah dengan vektor A dikali dengan N dikurang dengan vektor A dikali M per M plus N. Nah, vektor A dikali M habis ya. Maka sisanya adalah vektor A dikali N. Maka menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini untuk vektor A-nya kita kalikan dengan N per M plus N. Kemudian untuk vektor B-nya kita kalikan dengan M per M plus N. Ya. Nah, maka di sini kita akan bagi menjadi pembagian ruas garis pada R2 dan pembagian ruas garis pada R3. Nah, untuk yang pertama, untuk R2 dulu atau 2 dimensi, nah kita misalkan titiknya yaitu adalah A dengan koordinatnya adalah XA, YA. Kemudian B dengan XB, YB.
Nah, maka vektor posisi titik A-nya adalah vektor A sama dengan komponennya XA, kemudian komponen pertama XA, kemudian komponen kedua adalah YA ya. Karena ini adalah vektor posisi. Berarti berarti dari titik pusat koordinatnya yaitu adalah 0,0. Kemudian untuk B, vektor B komponennya XB dan YB. Nah, maka vektor posisi titik P-nya itu sama dengan vektor P sama dengan N per M plus N dikali dengan XA dikali YA. Ditambah dengan M per M plus N dikali dengan XB dan YB. Ya, jadi di sini yang tadinya N per M plus N dikali dengan vektor A, nah kita substitusi vektor A-nya adalah dengan XA dan YA. Kemudian yang tadi di sininya M per M plus N dikali dengan vektor B, maka menjadi XB dikali dengan XB dan YB. Kemudian maka bisa kita tulis menjadi N dikali XA ditambah M dikali dengan XB. Ingat ya, penjumlahan berarti kita jumlahkan yang komponen yang seletak. Ya, kemudian per M plus N, kemudian komponen keduanya adalah N dikali YA ditambah M dikali YB per M plus N. Nah, karena ini adalah vektor posisi untuk titik P, vektor P adalah vektor posisi untuk titik P, maka untuk titik koordinatnya berarti yang ini absisnya adalah komponen pertama dari vektor P-nya. Kemudian ordinat dari titik P-nya itu adalah komponen kedua dari vektor P. Kemudian misalkan pada R3 atau dimensi 3 terdapat titik A dengan koordinatnya adalah XA, YA, ZA, kemudian titik B, XB, YB, ZB, maka vektor posisinya untuk titik A adalah XA, YA, dan ZA. Untuk vektor B berarti XB, YB, dan ZB. Nah, sehingga sama ya, berarti di sini kita kalikan di sini vektor P-nya sama dengan, nah ini yang tadinya kan XA sama YA saja ya pada R2 ya, karena vektor posisinya berarti XA dan YA. Nah, untuk ini R3 berarti tinggal kita kalikan dengan vektor posisi A-nya yaitu adalah XA kali YA dan ZA. Kemudian di sini juga untuk vektor B-nya adalah XB, YB, dan ZB. Nah, maka kita peroleh komponen pertamanya adalah N dikali XA ditambah M dikali XB per M plus N. Komponen keduanya adalah N dikali YA ditambah dengan M dikali YB per M plus N. Kemudian N dikali ZA ditambah dengan M dikali ZB per M plus N. Kemudian titik koordinatnya berarti untuk X-nya yaitu adalah komponen pertama, kemudian untuk Y-nya berarti adalah komponen keduanya, kemudian untuk Z-nya adalah komponen ketiganya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini supaya lebih gampang kalian untuk menghafal rumusnya, kalian perhatikan ini adalah gambar yang tadi ya. Nah, di sini ada vektor A, vektor P, dan vektor B. Nah, paling gampang di sini kita kalikan vektor A-nya kan tadi dikalikan dengan N ya. Kemudian vektor B-nya kita kalikan dengan M ya. Nah, jadi di sini kalian kali silang aja. Vektor A dikali dengan N, kemudian vektor B-nya nanti dikali dengan M ya. Nah, di sini contoh diketahui titik A dengan koordinat 4,6,7, kemudian B itu adalah 2,-4,3 dan titik Q terletak pada garis AB sehingga AK banding QB sama dengan 3:1. Tentukan vektor posisi titik Q, yaitu adalah vektor Q dan koordinat titik Q-nya. Nah, misalkan ya, di sini ada, kita selesaikan dulu untuk yang vektor posisi titik Q, ya.
Nah, ingat berarti di sini A-nya kita silangkan, A-nya berarti kita kalikan dengan 1. Kemudian B-nya kita kalikan dengan 3, ya. Nah, maka di sini untuk vektor Q itu sama dengan, ya, di sini berarti vektor A-nya itu adalah 4, 6, 7, ya kan? Berarti ini XA, YA, dan ZA. Kemudian vektor B-nya ini adalah 2, negatif 4, dan 3. Berarti ini adalah XB, YB, dan ZB. Berarti untuk yang komponen pertama dulu kita kalikan dengan XA-nya dan XB-nya. Berarti di sini 1 dikali dengan 4 ditambah dengan 3 dikali dengan 2 per 1 tambah 3, ya. Kemudian yang di sini kita kalikan dengan Y, berarti di sini adalah 1 dikali 6 ditambah 3 dikali negatif 4 per 1 ditambah 3. Kemudian di sini 1 kita kalikan dengan Z-nya, berarti kali 7 ditambah 3 dikali 3. 3 dikali 3. 3 dikali 3. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah 3. Oke. Nah, maka kita peroleh 4 ditambah 6, ya, berarti 10. 10 per 4. 10 per 4. Kemudian di situ 6 dikurang 12, ya. 6 dikurang 12 maka negatif 6 per 4. Kemudian 7 ditambah 9 berarti adalah 16 per 4. Atau bisa kita perkecil menjadi bagi 2, ya. Berarti 5 per 2. Kemudian bagi 2 negatif 3 per 2. Kemudian 16 bagi 2 8 per 2, atau bisa kita tulis 16 per 4 langsung, ya. Itu berarti adalah 4. Sama dengan 4. Nah, ini adalah komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga. Nah, berarti titik koordinat untuk Q-nya berarti apa? 5 per 2, sorry, berarti ini adalah titik, ya, bukan vektor lagi. Berarti adalah 5 per 2, negatif 3 per 2, 4. Ini untuk XQ, ini adalah YQ dan ZQ. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun masih ada yang sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk dicatat, untuk dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.